Halo sobat-sobat Teater Satu dimanapun teman-teman berada. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita kembali lagi ke program ngomongin buku dari Teater Satu Lampung. Kali ini buku yang kita akan bahas atau kita omongin yaitu buku yang berjudul Yes to Life miliknya Viktor Frankl. Viktor Frankl ini adalah seorang profesor neurologi dan juga psikiatri di Universitas Wina ya. Ia lahir pada tahun 1905. Dia juga merupakan ahli dari logoterapis di Universitas Internasional Amerika Serikat di San Diego, California. Karya-karyanya itu tercatat sebagai 10 karya terbaik paling berpengaruh di Amerika Serikat. Pada Perang Dunia Kedua, itu Frankl pernah menjadi tawanan di kamp konsentrasi Nazi selama 3 tahun. Jadi selama ditawan di kamp konsentrasi itu, ia bersama orang-orang itu menyaksikan bagaimana termasuk dirinya itu bagaimana dia melihat bahwa ada orang-orang yang depresi karena kehilangan keluarga, kehilangan identitas, bahkan juga kehilangan semangat atau harapan untuk hidup gitu. Nah, Frankl menulis dalam buku Yes to Life ini, ia bertolak dari apa yang ia alami gitu selama di kamp konsentrasi ini, hingga ia berbicara tentang bagaimana sih kita itu seharusnya memaknai hidup kita gitu, dan merayakan kehidupan ketika kita sedang dihadapi bahkan dalam penderitaan yang paling suram sekalipun gitu, dan ia berhasil melewatinya gitu. Dan Frankl itu membuat suatu rangkuman buku atau tulisan yang mengisahkan teman-teman di dalam satu kawanan kamp konsentrasi ini, sekaligus menceritakan bagaimana ia melewati hidupnya gitu. Nah, menurut Frankl, modernisme membuat manusia menjadi lebih bebas. Tetapi dengan kebebasannya itu, manusia itu kehilangan nilai-nilai lama gitu. Mereka mampu melepaskan diri dari nilai-nilai lama atau yang bisa membuat mereka merasa utuh. Nah, sehingga menurut Frankl, satu-satunya cara itu manusia harus menggunakan kebebasannya dalam hidupnya itu dengan menentukan sebuah makna dalam konteks religi, sosial, antropologi, filosofis, dan sebagainya. Seraya mengembangkan diri dari hidupnya dengan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi belum juga menemukan nilai-nilai yang baru. Nah, makna di sini yang dimaksud Frankl adalah salah satu contohnya misalnya kasusnya seperti ini. Ada berbagai macam manusia saat di kawanan kamp konsentrasi itu memutuskan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Nah, sedangkan perbuatan mengakhiri hidupnya ini menurut Frankl itu adalah sebuah kekeliruan yang besar dalam menentukan sebuah makna gitu. Karena biasanya orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, itu mereka memiliki sebuah standarisasi atau idealisasi hidup yang tinggi, yang hidup itu harus bahagia, harus selalu senang, dan sebagainya. Hingga ketika mereka tidak menemukan sebuah kebahagiaan lagi di situ, maka ya mereka pasti berpikir, lalu untuk apa lagi saya hidup gitu. Hingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini merupakan suatu kekeliruan yang besar karena mereka salah dalam memaknai hidupnya. Contoh lain pada film yang sedang hype ya, yang lagi ramai dibicarakan dan menjadi favorit anak-anak ya, yaitu film Nawila. Nah, di mana di film Nawila itu menceritakan bagaimana seorang anak kecil bernama Dul itu yang merespon sebuah kecelakaan yang terjadi pada dirinya yang menimpa kakinya, hingga kakinya harus diamputasi dan digantikan dengan kaki yang baru, dengan kaki palsu maksudnya. Dan dia sebagai seorang anak kecil itu merespon bahwa ia tak menjadikan itu sebagai penderitaan, tetapi menjadi sesuatu hal yang baru dalam hidupnya dan membahagiakan dirinya gitu, bahwa
dengan kakinya yang baru ini dia bisa berlari lebih kencang, dia akan bisa lebih kuat, bahkan kakinya bisa bunyi gitu. Nah itu suatu, respon hidup yang diberikan, oleh seorang anak kecil yang bisa memaknai penderitaannya dari hidupnya itu dengan lebih bermakna gitu, memberikan makna yang lebih bahagia. Hingga itu tidak menjadi beban bagi dirinya gitu, hingga dia bisa hidup dengan kaki dia yang lebih baru, yang bisa bunyi gitu. Nah, dari kejadian itu, kita bisa menilai bahwa sebuah penderitaan itu bisa direspon menjadi sebuah anugerah, ya kan? Tergantung dari bagaimana kita memberikan makna pada peristiwa yang kita alami gitu. Nah, seorang anak kecil bisa berpikir seperti itu gitu. Menurut Frankl, itu hidup kita itu bukan untuk bersenang-senang, teman-teman. Jadi karena hidup yang tenang itu tidak menjamin bahwa kita akan mendapatkan makna gitu. Karena harusnya yang akan membuat kita semangat hidup atau yang seharusnya bisa, membuat kita senang dalam melewati hidup, itu bagaimana kita mampu memberikan makna pada hidup kita atau kita mampu melewati penderitaan itu dengan baik gitu. Karena ketika kita memberikan makna pada sebuah penderitaan, maka kita akan meningkatkan diri kita lebih dewasa lagi gitu, dan itu merupakan pengalaman hidup yang kita tidak bisa ambil dari orang lain kecuali kita memang menjalaninya sendiri gitu. Pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya, kita tuh bisa, memberikan makna pada hidup gitu. Menurut Frankl, kita bisa memberikan makna pada hidup melalui yang pertama ada tindakan-tindakan aktivitas. Aktivitas itu seperti misalnya kita bekerja, kita menciptakan nilai kreatif gitu, membuat suatu pertunjukan atau membuat suatu karya gitu, melukis ataupun berkontribusi apa kita kepada alam kita gitu, seperti menyiram bunga dan lain-lain. Nah, itu hal-hal contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk memaknai hidup ini lebih indah gitu. Yang selanjutnya, kita juga bisa memberikan makna pada hidup kita melalui, rasa cinta dan relasi yang mendalam. Cinta pada keindahan misalnya, cinta pada kebaikan, cinta pada pasangan tentunya gitu. Nah, banyak sekali rasa-rasa, melalui cinta gitu kita bisa memberikan sebuah makna yang lebih indah gitu. Selanjutnya yang ketiga, menurut Frankl, ini kita juga bisa memberikan makna pada hidup kita melalui sebuah penderitaan. Nah, bagaimana kita merespon sebuah hal yang tak bisa diubah atau yang pasti akan terjadi dalam hidup kita, bukan dihindari, tapi kita hadapi dan kita respon dengan lebih baik. Gitu. Kita berikan makna di dalamnya hingga respon yang kita dapat itu atau yang kita berikan itu itu tidak membuat kita menjadi penyakit. Nah, menurut Frankl seperti itu. Karena dalam aturan kehidupan, itu penderitaan itu tidak bisa kita hindarkan. Jadi itu pasti akan menjadi bagian dari dalam hidup kita. Itu pasti akan terjadi, teman-teman. Jadi untuk itu di setiap kehidupan kita, segala penderitaan itu kita harus bisa memaknainya lebih dalam. Nah, kalau kita salah memaknai, ya maka akan salah juga pilihan hidup kita, seperti itu. Nah, termasuk hal yang tidak masuk akal itu adalah ketika kita memilih untuk bunuh diri gitu. Masalah tidak akan selesai dan kita juga tidak mendapatkan makna kan gitu. Hingga akhirnya yang rugi ya kita sendiri gitu. Karena sebenarnya hidup ini tidak meminta kita untuk menang, untuk sukses dan untuk berhasil, teman-teman. Tapi hidup ini hanya meminta kita untuk bertahan atau tidak menyerah gitu. Dan Frankl menyatakan seperti ini. Jadi, apa yang kita katakan sebagaimana makna hidup dapat kita simpulkan, hidup berarti menghadapi pertanyaan dan kita harus menjawabnya. Dan kita harus berani bertanggung jawab atas eksistensi kita sendiri masing-masing. Jadi semakin sulit penderitaan, maka maknanya akan semakin baik. Seperti itu, ini menurut Frankl. Dan mereka yang kehilangan makna hiduplah yang akan lebih mudah digerogoti oleh penyakit, yaitu terutama penyakit mental dan fisik. Jadi sejatinya manusia itu masih bisa menyatakan iya pada hidupnya apapun yang terjadi.
Begitulah menurut Frankl dari buku Yes to Life yang saya baca, teman-teman. Jadi teman-teman yang sedang mengalami burnout ya dalam hidupnya, itu bisa sekali teman-teman coba baca buku ini. Buku ini bisa menolong teman-teman untuk mengatasi dan mengenali lagi siapa diri teman-teman dan hal apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi penderitaan. Apa sih yang bisa harus kita ubah? Apa sih yang bisa harus kita respon? Nah, teman-teman coba baca bukunya Yes to Life miliknya Viktor Frankl. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di ngomongin buku sesi berikutnya. Ah ya, jangan lupa juga like dan komen, juga share jika memang informasi ini berguna untuk teman-teman. Ya, terima kasih. Bye.